Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel Berani Belajar, kalian harus berani. I hope you guys are all well. And then kita lanjut ke chapter 12. So it's a long time tidak upload video yang Python for Everybody yang diajarkan oleh Dr. Chuck. But today we are gonna move on to chapter 12 ya, Network Program. Jadi ini sebenarnya udah lama mau bikin videonya, tetapi karena rada susah ya, juga nggak familiar with this topic, jadi agak terlewat ya, lewat deadline. Oke, jadi kalau pengen tertarik mengenai lanjutan bahas network architecture ini, jadi si Dr. Chuck punya buku yang membahas ini lebih dalam. Nah, dan ini bukunya gratis, kalaupun mau beli bisa juga yang versi cetaknya. Oke, jadi kita langsung aja membahas mengenai Transport Control Protocol atau TCP. Jadi, TCP itu apa? Jadi kalau TCP itu ketika kita jadi udah ada dibikinnya bagan yang warna hijau ini. Itu TCP. Jadi transport antar satu komputer atau satu program dengan program lain. Nah, oke. Assume IP might lose some data, store and retransmit data if it seems to be lost. Okay. Handless flow control using a transmit window. Provide a nice reliable pipe. Jadi kayak apa ya? Kayak inilah. Jadi kayak misalnya dia simple. Jadi ada kayak pipe sini, ini ke sini, ini si komputer A, ini komputer B berbicara melalui sambungan ini. Nanti kita akan bahas namanya socket juga. Nah, melalui sambungan ini ya seperti itu. Nah, ini dia TCP connections atau kita sebut dengan sockets. Jadi pada jaringan komputer, sebuah soket internet atau jaringan soket adalah endpoint dari sebuah bidirectional interprocess. Jadi jaringan akhir dari titik sebuah proses interproses bidirectional, jadi dua arah gitu, communication. Jadi komunikasi interproses bidirectional yang melalui internet protocol based computer network. Jadi melalui internet dia bergerak, such as internet of course ya. Jadi dibilangnya melalui IP ini internet protocol based computer network, dan salah satunya ya internet itu sendiri, seperti itu ya. Nah, karena itu sangat banyak nanti pembagiannya, maka nanti ada kita mengenal TCP port number atau Transport Control Protocol. Jadi ada nomornya. A port is an application specific. Jadi dia untuk aplikasi tertentu memiliki number tertentu gitu. Jadi nomornya tertentu untuk proses spesifik untuk dia dapat berkomunikasi dengan software itu, dan memperbolehkan multiple network application, beberapa aplikasi network yang berbeda untuk koeksis masing-masing pada server yang sama. Jadi dia nggak masalah. Jadi nggak cuman kayak kalau lagi teleponan ya, misalnya kayak group call lah kali ya. Jadi nggak cuman one by one face to face, tapi kayak beberapa bisa langsung kayak gitu. There is a list of well-known TCP port number. Jadi kita juga ada listnya dari yang sering dipakai TCP port number itu. Nah, contohnya ini TCP IP port itu misalnya 25. Itu incoming email, port 25 ya dari TCP IP port itu. Kalau login biasa di port 23. Kemudian kok mengakses web server pakai port 80 atau pakai port 443. Tapi port 443 itu cara yang insecure manner to access web server. Jadi cara yang kurang aman untuk mengakses web server, tapi biasanya kita pakai yang port 80, port 80. Kemudian personal mailbox di 109 sampai 110, seperti itu. Common TCP port, jadi ini ada
Kalau telnet itu di 23 udah dijelaskan juga tadi kan. Telnet itu 23, SSH 22, secure login, HTTP 80, HTTPS 443. Oh sorry, tadi aku bilang insecure ya, tapi ini secure manner, jadi lebih aman. SMTP 25 mail, IMAP, mail retrieval, POP, ini DNS, ini FTP ini. Jadi kalau ini mah bisa dilihat di internet aja lah, nanti nggak perlu dihafal ya. Nah, ketika kita mengakses sebuah internet, kadang kita juga melihat nih, misalnya dari kita mengetikkan misalnya ini URL ya, ada dibilangnya di sini port 8080 ya, itu sebenarnya kita lihat nomor portnya itu, port numbernya itu pada URL web server itu non standar. Jadi ada juga yang gak standar yang ada sekarang ini gitu ya, tapi kebanyakan sih pakai yang standar itu hampir keseluruhannya. Kemudian ini socket in Python. Jadi Python itu membuat Python itu kerennya dia support yang kita bahas tadi, TCP socket itu. Jadi dia support bagaimana Python dapat nanti ada bridge-nya lah, atau kita bilang ya sebagai jembatannya lah untuk kita menjelajahi internet gitu. Jadi kayak ada pintunya lah, bisa kita bilang. Nah, dengan also kita ada import dulu. Import library-nya ada socket, import socket. Kemudian mysock sama dengan socket.socket parenthesis socket.av_inet socket.sock_stream. Jadi ini ikuti aja. Nanti dari socket.socket ini masukkan objek untuk mysocket. Kemudian untuk mengkonekkannya itu mysock.connect. Kemudian kita masukkan domain name-nya, host-nya, kemudian port-nya. Ini sampai saat ini kita belum mengambil data apa-apa, kita cuman baru saja kayak terhubung gitu. Jadi belum ngapa-ngapain kita seperti itu. Nah, ini namanya ada application protocol. Jadi kalau application protocol itu kita baca dulu ya. Sejak TCP dari Python memberikan kita reliable socket, what do we want to do? We want to do with the socket. Apa yang pengen kita lakukan dengan socket itu? Dan masalah apa yang akan kita selesaikan? Misalnya ada application protocol untuk mail sama web, World Wide Web. Jadi nanti dari application kita yang pertama ini dapat dari sini, kemudian kita mendapatkan feedback di sini. Nah, nanti di sini dapat disalurkanlah ke misalnya ke monitor kita. Jadi apa yang ingin kita tampilkan di sini dari aplikasi yang dari sebelah sini, seperti itu ya. Nah, untuk mengakses itu kita mengenal namanya ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Jadi HTTP itu the dominant application layer protocol on the internet. Jadi hampir keseluruhan layer protokol di internet itu pakai HTTP, dimana pada saat kita invent for the web, jadi kita bisa retrieve web to the misalnya ke Python gitu ya. Jadi kita dengan socket kita tadi kita bisa tuh meretrieve atau mengambil misalnya ada image, teks, dokumen dari web ke environment kita di Python nanti. Extended to be data in addition to document, web RSS, web service, dan lainnya. Basic concept connection. Basic konsepnya seperti ini. Jadi kita buat connection dulu, hubungan. Kemudian ada get request. Nanti kita meminta dokumen apa. Kemudian nanti kan berjalan dia kan. Jadi kayak dari sini aplikasi pertama kita ini, aplikasi kita berdua. Dari sini kan diolah lagi. Nah, itu request, kemudian retrieve, kemudian close the connection ketika udah selesai kita mendapatkannya. HTTP tadi, the Hypertext Transfer Protocol is the set of rules. Jadi dia setumpukan peraturan yang
memperbolehkan atau mengizinkan browser untuk mengambil atau menarik web dokumen from server over the internet. Jadi kan kalau misalnya kita lihat, misalnya kita googling gitu kan, misalnya dari web itu http bla 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 bla. Nah, nanti kan dari misalnya kita buka dari Google Chrome gitu kan. Nah, dari Google Chrome itu nanti retrieve web document from server over the internet. Nah, jadi kayak misalnya apakah dia itu gambar, apakah dia itu teks, apakah itu video, kan biasanya kan juga kok kita ketikkan HTTP kan, HTTP web.whatsapp, HTTP LinkedIn, HTTP Instagram, bahkan HTTP Coursera yang lagi kita belajar ini gitu ya. Dan pertanyaan berikutnya, what is a protocol? Jadi protokol itu a set of rules, jadi satu set aturan di mana all parties semua, kayak kita parties itu ya inilah ya, apa namanya, bisa kita bilang yang bekerja sama, apa ya bahasa Indonesianya ya, pihak yang terlibat lah bisa kita bilang ya, parties itu pihak yang terlibat, follow yang pihak terlibat yang mengikuti, so we can predict each other behavior, sehingga kita dapat memprediksikan masing-masing perilakunya. Contohnya gini lah, ketika kita di tour road in USA, pengemudi itu ada di bagian kanan dari jalan. Kalau di UK itu kan di Amerika, kalau di Inggris dia pengemudi itu di left hand side of the road. Kalau misalnya kita di Indonesia, berarti kita di kanan ya berarti. Nah, seperti itu ya. Oh iya, benar, kita itu right hand driving kita. Kita ngikuti yang ini ya, yang UK berarti ya. Want to Oke, kita lanjutkan dulu lah ya. Aku juga bingung juga gimana masalah jalan-jalan, tapi pokoknya berbeda ya. Ini di sebelah kalau di Indonesia ini mah apa ya, penumpang, di sini pengemudi. Berarti kita sama kayak di UK, karena kan juga kita jajahan UK kan sebenarnya. Ada bekas British lah. Kemudian URL, Uniform Resource Location. Jadi kita ada HTTP tadi, protokol kita, di mana protokol itu jadi setumpuk set di mana setiap pihak yang berhubungan diketahui, sehingga kita bisa disebutkan mengetahui behavior masing-masing. Kemudian kita masukkan hostnya dan dokumen yang kita pengen kita dapatkan itu apa, seperti itu ya. Ini getting data from the server, jadi pakai get request. Nah, dia ada anchor tag-nya, ada href, di mana href itu value to switch the new page to a new page. The browser make a connection to the website and issue get request to get the content of the page at the specific URL. The server returns the HTML document onto the browser which format the display document to the user. Oke. Jadi biar kebayang, misalnya ini ada pertama dari browser kita lihat, if you like you can switch to second page. Kemudian kita klik. Ini kan tadi URL kita. Kemudian URL itu kita klik tadi, kan masuk ke browser tadi, kemudian browser itu menuju ke web server dengan port 80. Nah, kita itulah ada get request dari URL ini, kemudian dari server sana akan mengolah dan ada responnya itu dalam bentuk HTML juga. Kemudian ini ada first page-nya,
ini akan ditampilkan, kemudian nanti kan terretrieve kan berarti page-nya. Nah, akan ditampilkan ini the second page, if you like you can switch. Nah, kalau kita parse range kemudian akan ditampilkan ini kan. Nah, kalau kita klik lagi dia akan balik lagi ke sini gitu. Jadi kayak ini sebenarnya looping aja sebenarnya. Jadi dia itu kehebatan kalau di URL itu, jadi kayak dari teks itu nanti kita bisa sisipkan ada link di situ. Jadi dalam satu web atau kalau kita ini ada nanti link itu menuju pada another web lagi. Jadi kayak saling berhubungan gitu nantinya. Atau bisa kita sebut dengan hyperlink text ya. Biasanya jadi linknya tadi di insert ke dalam teksnya, jadi orang tinggal klik aja, baik itu nanti bisa juga pada icon gitu. Nah, ini internet standard. The standard for all the internet protocol inner working are developed by organization. Nah, jadi semuanya itu di develop by sebuah organisasi, Internet Engineering Task Force, IETF ini apa webnya, standard are called RFC, request for comments. Jadi semua terstandarisasi lah gitu ya, lebih bagus dia nanti. Oke, ini kita lewat aja dulu. Making HTTP request ya gampang sebenarnya, tinggal nanti misalnya kita pengen connect to the server, like misalnya server ini request a document or default document, misalnya get ini, tapi kita harus lihat ini ada ininya HTTP ini. Misalnya kalau kita coba dulu ya dari telnet dulu. Kalau telnet kita kemudian masukkan hostnya, kemudian portnya, kemudian kita masukkan ini, tapi ini nggak boleh lama ya. Jadi dia hitungannya cepat sehingga harus langsung gitu. Kalau lama nanti dia akan nggak tertampilkan data dari web servernya. Kemudian kalau kita cepat atau bisa kita lakukan copy paste dari yang udah ada, nanti akan ditampilkan dulu metadata, data yang didapatkan seperti apa. Ini dia metadata namanya. Kemudian nanti ada space di sini, enter gitu, kemudian ada ini tampilkan. Nah, accurate hacking in the movie dari film Matrix ini sebenarnya ini benar ya. Jadi kayak benar the realnya kayak mana orang-orang hacking itu atau membobol komputer orang lain dari balik layar, dari belakang pintu lah. Jadi kayak istilahnya ya benar-benar hacker lah gitu. Jadi ini adalah an HTTP request in Python. Jadi import socket, mysock sama dengan socket.socket, ini udah kita jelaskan tadi. mysock connect ini, jadi ini ada domain, kemudian ada portnya, kemudian si MD ini, mysock ini, while true data ini my close ini. Nah, jadi ini intinya dia program kita sama si web server kita itu udah kayak ada connect-nya gitulah. Udah ada, tapi belum ini dia. Udah deh, karena ada kita panggil while true ini ya. Jadi udah kayak ngeparse atau retrieving dokumen ya. Nah, akan ditampilkan nanti dari ini ada metadata akan ditampilkan, kemudian ada break line, kemudian ini tadi dari yang program ini, while true ini akan menghasilkan ini. Ini yang di-retrieve-nya itu. Nah, mungkin itu aja dulu pembahasan kali ini di bagian part 1. Thank you guys. Keep learning.